Aktivasi kegiatan komunitas belajar di SMP 3 Rusena. Dulu kali ini ada orang-orang hebat kita yang ada di SMP 3 Rusena. Ada Mas Rudi, ada Pak Umar, ada Bu Soleha, Budi Alima, ada Bu Edi Hayani, ada Pak Jenny, ada Bu Sepsi, ada Pak Aku. Perlunya komunitas belajar, tim komunitas belajar dinamis. Kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar istilah komunitas belajar? Kira-kira apa? Ada yang bisa jawab? Kumpulan sekelompok orang untuk berdiskusi atau berbagi ilmu lah ya. Komunitas belajar guru adalah kelompok yang berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama. Pengetahuan dan pengalaman seperti apa sih yang dibagikan dalam komunitas belajar? Kita ke pengetahuan dulu deh. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Untuk pengetahuannya yang dibagikan dalam komunitas belajar apa? Ada yang bisa jawab? Hari ini mungkin bisa jawab. Oh, Pak Umar yang lagi ngopi bisa ngomong. Kira-kira pengetahuan yang dibagikan itu seperti apa? Oke, yang pertama ada strategi pembelajaran yang efektif dan inovatif. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran. Yang ketiga, cara menyusun asumsi yang mendorong berpikir kritis siswa. Yang keempat, pemahaman terhadap kurikulum dan kebijakan pendidikan terbaru. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada siswa. Pengalaman yang dibagikan meliputi apa saja? Pengalaman yang kira-kira Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pasti adalah pengalaman, baik ke siswa atau ke rekan guru. Kira-kira pengalamannya yang dibagikan apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini kayaknya pada rendahan bukan? Jangan ngantuk kayaknya. Ya pengalamannya apa aja? Misalnya, ayo, Ibu Ella. Oke, kita bahas bareng-bareng. Pengalaman yang dibagikan adalah contohnya itu adalah praktek baik atau best practice saat ada di kelas ya. Mungkin seringlah Bapak Ibu melakukan di kelas. Yang kedua adalah pengalaman menghadapi tantangan belajar siswa dan solusinya. Yang ketiga, refleksi atau keberhasilan maupun kegagalan dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah hasil kolaborasi proyek antar guru atau lintas mata pelajaran. Mungkin itu yang dibagikan dalam komunitas belajar. Tujuan umum dari Kombel guru itu adalah mewujudkan komunitas guru yang kolaboratif, efektif, dan inovatif dalam mengembangkan praktek pembelajaran yang berpihak pada peserta didik guna meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 3 Ruswetan tentunya ya. Yang pertama meningkatkan, yang kedua membangun budaya belajar sepanjang hayat, yang ketiga menguatkan kolaborasi antar guru di tengah pembelajaran, yang keempat menghasilkan karya dan produk pembelajaran, yang kelima meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu tujuan khusus. Yang terakhir adalah menumbuh sikap reflektif terhadap praktek pembelajaran ya. Itu adalah tujuan khusus. Mengapa sih komunitas belajar itu penting di sekolah kita? Kenapa? Bapak Ibu? Ya, ada wawasan, pengalaman, berbagi ilmu, berkolaborasi, dan gitu ya. Mengapa itu penting? Dasar pemikirannya itu ada di dasar hukum terkait komunitas belajar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tuh. Yang kedua itu Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022
tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Pasal 17 khususnya menjelaskan bahwa membentukkan komunitas belajar merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik, terutama di sekolah menengah kejuruan. Dan yang terakhir itu surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dirjen GTK. Surat edaran terbaru dari Dirjen GTK seperti yang disebutkan dalam dokumen di sumber nhwo.web.id mengamankan setiap satuan pendidikan untuk memiliki komunitas belajar di sekolah dan melakukan belajar bersama antar sekolah. Jadi yang namanya komunitas itu tidak dilakukan dalam lingkungan sekolah kita aja, bisa juga dengan sekolah yang lain, ya. Mengapa komunitas itu belajar itu penting? Yang pertama, itu kita bisa pakai baik sebagai wadah pengalaman tadi. Yang kedua, kemampuan profesional meningkatkan kompetisi guru melalui kolaboratif yang efektif. Kolaboratif efektif itu seperti apa? Ya tujuannya bersama yang jelas ya pastinya ya. Komunikasi terbuka dan saling percaya. Peran dan tanggung jawab yang jelas. Saling menghargai keberagaman. Fokus pada peningkatan mutu. Yang ketiga adalah inovasi mendorong pengembangan metode mengajar yang kreatif dan efektif. Kreatif dan efektif itu seperti apa sih? Ada yang bisa bantu jawab, Bapak Ibu? Di sini mendorong pengembangan metode mengajar yang kreatif dan efektif. Yang kreatif dan efektif itu seperti apa? Misalnya. Ada anak yang asik, mencoba model pembelajaran yang baru atau metode yang baru, kayak kemarin mencoba yang PDT di instrumennya, itu kan inovasi baru. Oh di kelas ini ternyata berhasil, gimana metode ini? Pulang dulu dong, pulang dulu. Ada lagi mungkin yang kreatif dan inovatif ada? Oke. Ya. Yang pasti satu, menarik perhatian siswa. Kedua, mendorong mereka lebih aktif dan kritis. Ketiga, memudahkan pemahaman konsep. Kalau konsepnya susah pasti sudah dipahami juga kan? Ya. Jadi menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Itu belajar yang kreatif dan efektif. Menumbuhkan rasa saling mendukung antar guru. Pentingnya kolaborasi antar guru itu dalam dunia pendidikan yang terus berkembang. Guru dituntut untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kolaborasi antar guru adalah kunci untuk meningkatkan profesionalisme dan adaptasi terhadap perubahan yang ada. Pertanyaannya, apa sih makna yang terkandung dalam pembelajaran sepanjang hayat? Ada yang bisa jawab? Yes, maaf. Apa makna yang terkandung pembelajaran sepanjang hayat? Kira-kira, Bapak Ibu. Pembelajaran yang tidak mengenal batasan waktu. Batasan waktu, ada lagi? Batasan usia, ada lagi? Sepanjang hidupnya. Ya, sepanjang hidupnya lah pokoknya mah. Yang namanya belajar itu katanya sampai kita meninggal itu masih belajar. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah saja. Betul. Hanya di sekolah anak-anak itu diberikan pemahaman seperti yang tercantum biasa dalam rencana pembelajaran. Segala indikator itu biasanya bertujuan agar dapat diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak bisa belajar juga di rumah dari orang tua, dari teman atau lingkungan sekitarnya. Pembelajaran di kehidupan nyata ya Pak ya. Bukan dulu dong, jangan tuh ya. Jadi apa yang terkandung dalam pembelajaran ayat menurut saya itu tidak berhenti meskipun sudah dewasa atau bekerja, ya. Menyadari bahwa belajar adalah kebutuhan, ya. Butuh kita butuh belajar, ya. Bukan sekedar kewajiban, tapi
tapi butuh. Ya. Selalu terbuka terhadap perubahan dan hal-hal baru. Jadi kita harus melek, apalagi zaman sekarang harus melek yang namanya teknologi. Sering-sering disebut ada AI, namanya AI yang baru sekarang. Jadi sebenarnya kita itu dalam prom itu nggak mesti bisa belajar coding. Jadi di dalam AI itu sebenarnya kita adalah platform. Semakin bagus bahkan hasilnya semakin bagus. Jadi di zaman sekarang itu kita nggak mesti kita bisa JavaScript, HTML, Scratch, ada kan Scratch kan gitu. Kemarin kita waktu IHT coding kan ada Scratch kan. Jadi pada bingung juga ya. Yang terakhir itu adalah mengembangkan diri secara terus-menerus agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Betul Bapak Ibu. Di dalam dunia pendidikan itu selalu berkembang baik dalam kurikulum ataupun dalam bidang teknologinya, lebih-lebih teknologi. Jadi kita harus mau nggak mau melek teknologi. Apa sih fungsi komunitas belajar berdasarkan peraturan Bapak Ibu? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik. Pemerataan hasil belajar peserta didik yang seperti apa sih gitu? Ya, yang seperti apa sih? Oke, pemerataan kesempatan belajar, ada pemerataan fasilitas dan sumber belajar, ada pemerataan dukungan dan bimbingan, dan ada pemerataan hasil capaian belajar. Itu adalah yang dimaksud pemerataan hasil belajar untuk peserta didik. Yang kedua, memfasilitasi kegiatan belajar bersama dan berbagi praktik baik antar guru. Yang berikutnya, meningkatkan kompetensi kepala sekolah, pengawas, dan guru melalui pelatihan saling menyemangati Bapak Ibu. Ya, beda kalau belajar sendiri. Biasanya kalau belajar sendiri nggak bisa nyerang. Ya, nanti kalau kolaborasi itu biasanya ada dia kita nggak tahu, dia tahu, akhirnya apa dibagi ilmu. Di keterampilan ada apa aja di keterampilan maksudnya? Itu komunitas ini membantu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Dukungannya apa aja? Anggota saling membantu dan memberikan dukungan saat belajar. Dan partisipasinya seperti apa? Keterlibatan aktif meningkatkan pengalaman belajar semua anggota. Ya, menguatkan. Analisis situasi keputusan dan dukungan di sekolah kita itu yang pertama adalah keterlibatan guru, yang kedua refleksi bersama, yang ketiga adalah dukungan pimpinan. Di dalam keterlibatan guru, sebagian guru aktif dalam kelompok MGMP internal, berkontribusi pada pengembangan profesional mereka dan meningkatkan metode pengajaran melalui kolaborasi dan berbagai praktik baik. Di dalam refleksi bersama, kebutuhan akan refleksi bersama dan inovasi pembelajaran tetap ada, mendorong guru untuk saling mendukung dan menemukan cara baru dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Maaf ya, jelas. Dukungannya adalah para sekolah dan pengawas mulai meningkat, memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan komunitas belajar yang lebih terstruktur dan efektif di sekolah. Itu analisis situasi, kebutuhan dan dukungan di sekolah kita. Tantangannya ada apa aja? Tantangannya itu yang pertama itu ada waktu terbatas. Karena banyak guru merasa bukan kerja yang tinggi dan waktu terbatas untuk mengajar. Kadang untuk mengajar kita sebenarnya kurang dengan materi yang penuh padat pula lagi. Jadi yang benar mana tuh? Jadwal yang padat atau waktu yang padat, ketika sudah menjelaskan udah selesai. Jadi itu waktu terbatas. Yang kedua adalah sarana digital. Mungkin di sini kita fokus kadang ada 3 sehingga kadang berebutan ya. Ini role modelnya kadang namanya yang ketiga budaya refleksi. Banyak guru yang belum terbiasa dengan kebiasaan refleksi. Itu adalah menghambat pengembangan profesional mereka.
baik buat gurunya dan juga buat siswanya. Nah, lanjut. Jadi peluang untuk mengembangkan di sini ada apa aja sih? Ya. Yang pertama adalah dukungan pemerintah. Dengan program kurikulum merdeka, pemerintah pastinya mendukung dalam pengembangan pendidikan. Yang kedua adalah akses teknologi. Digitalisasi mempermudah kolaborasi antar guru. Jadi maksud di sini adalah kolaborasi antar guru itu bisa dilakukan dimanapun, ya. Contohnya di meeting, gitu ya, bisa. Jadi kita bisa bekerja dengan teknologi di mana saja. Potensi kreatif guru memberi ide inovatif untuk pelaksanaan pada pembelajaran di kelas. Jadi guru itu harus berinovasi untuk pembelajaran anak-anaknya di kelas biar belajar itu menyenangkan. Yang keempat, kepala sekolah mendukung inisiatif inovatif pembelajaran. Itu salah satu dukungan kepala sekolah. Jadi harus mendukung semua kegiatan-kegiatan guru yang bertujuan untuk memajukan SMP di 3 Gabus. Aksi yang sudah dilakukan untuk membangun komunitas belajar itu di sini ada 6. Yang pertama pembentukan komunitas, yang kedua kita dengan metode STAR, kolaborasi, mendorong guru, berbagi praktik baik, pemanfaatan platform digital, membangun budaya yang efektif. Di dalam pembentukan komunitas itu pembentukan komunitas belajar di atas mapel, mungkin guru berkolaborasi dan berbagi praktek baik, meningkatkan keterampilan mengajar, memperdalam pemahaman materi ajar. Nanti Bapak Ibu, gimana kalau kita ada SDG? Tadi Bu Liska yang tadi ini. Oh, SDG? Maunya SD. Maunya S aja. Kalau S kopi. Ayo. Dengan metode STAR itu dilihat dari situasi sekolah kita, tantangannya apa, aksinya apa, dan efeknya apa, yang tujuannya untuk mendorong guru untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman mereka dan menemukan solusi inovatif dalam proses pembelajaran yang lebih efektif. Di dalam kolaborasi itu guru memperkuat rasa kebersamaan dan saling mendukung, membantu tumbuh secara profesional sambil menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Untuk berbagi praktik baik yang dilakukan baik berbentuk case study atau melakukan presentasi sebagai materi pilihan. Jadi dalam praktik baik itu bisa dengan platform digital boleh, kan? Di sini adalah platform digitalnya. Jadi guru itu dituntut bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang kalau di zaman sekarang itu yang lagi ngetrend mungkin seringnya ada yang apa. Di dalam aktivitas, guru harusnya sering berdiskusi dan berbagi pengalaman, baik pengalaman pembelajaran atau pengalaman dalam merancang media pembelajaran. Di dalam inovasi, pembelajaran berbasis masyarakat digital muncul, disesuaikan dengan pembelajaran mendalam dan juga pembelajaran yang sering sesuai dengan karakter peserta didik. Memang kalau artinya kalau mengamati peserta didik itu bisa dibilang gampang-gampang susah ya, nggak semudah yang kita lontarkan dengan kata-kata gitu. Kolaborasi ini adalah semangat berkolaborasi baik antar lintas mata pelajaran biar menjadi lebih terbuka terhadap umpan balik dan termotivasi dalam mencoba strategi dan media pembelajaran baru. Sedangkan budayanya adalah budaya reflektif dan pembelajaran sepanjang hayat tercipta. Dan rencana tindak lanjutnya adalah mungkin pertemuan rutin, kita akan melakukan pertemuan rutin, integrasi refleksi dan praktek baik. Jadi kesimpulannya, pentingnya komunitas belajar itu adalah jantung peningkatan mutu pendidikan. Melalui kolaborasi, refleksi dan aksi nyata, guru didorong untuk terus belajar dan beradaptasi.
menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih baik, dan memperkuat peran guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, dan menggerak perubahan pendidikan di lingkungan sekolah. Dan guru tidak berhenti belajar dan beradaptasi. Jadi guru harus terus belajar dan beradaptasi dengan zamannya. Dan penutup, ini menurut Peter Seng, learning is not about knowing more, but about being able to do more. Yang artinya melalui komunitas belajar kita tumbuh bersama, saling menguatkan dan menciptakan perubahan yang nyata bagi pendidikan. Terima kasih. Atau mau bertanya atau berbagi pendapat, dipersilahkan. Siapa dulu? Boleh? Ada tidak? Oh, Pak Umar. Biasanya Pak Umar selalu bertanya. Kita di sekolah Pak Umar. Anda, biar melek, biar ahlinya TTS punya biar. Lek, tanya apa kamu? Boleh. Review kegiatan. Ya, siap. Terima kasih. Mohon izin untuk Bu Ajawati. Pada dasarnya sebenarnya saya nggak ada pertanyaan. Oke, terima kasih juga untuk Bapak PT kita, Bapak Nano ST. Alhamdulillah dari pelaksanaan kober ini banyak ilmu baru yang saya dapatkan, ya. Apalagi ditunjang dengan guru-guru yang hebat sebagai fasilitatornya. Di sini juga kan apalagi ada yang menjadi fasilitator Oke, lanjut lagi. Bentar, rada naik dari ini. Oke, intinya alhamdulillah dari kegiatan kober ini pada dasarnya saya sendiri merasa terbantu, banyak ilmu baru di sini. Tambah lagi dari fasilitatornya kita juga alhamdulillah mumpuni, ya. Apalagi ada yang dari fasilitator PM, ada lagi dari Kodim, kemudian dari Bapak Ibu fasilitator OSN yang alhamdulillah berarti menjuarai juara umum alhamdulillah sekali ini. Tepuk tangan dong. Barangkali yang lebih kenal lanjut itu Pak Kodim, matematik sama IPA 21, 2, 4, 5. Ya, alhamdulillah intinya itu aja dari saya, pengalaman saya. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan. Mungkin tadi kekurangannya kita mungkin dari segi teknologi kita masih ada keterbatasan, dan alhamdulillah juga dari kegiatan kober ini bendahara sudah mempersiapkan satu ruang khusus walaupun belum maksimal, artinya belum siap, tapi di sini ada dari sekolah, dari kolaborasi dari bendahara dan juga dari kepala sekolah RT sudah mempersiapkan ruang khusus untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran nantinya menggunakan teknologi. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, beliau waktu saya kesiswaan kita. Selain boleh, silakan dari Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Kajawati, dan juga Bapak PLT UPND serta Ibu Dewan Puspetan, Bapak OST, dan juga rekan-rekan seperjuangan dalam mencerdaskan anak bangsa. Sebelumnya saya izin mohon maaf ya,
ada yang disampaikan dan sudah menambahkan dan juga pertanyaan. Yang pertama, saya baru beberapa bulan di sini, tepatnya 1 Agustus 2025, dan kemudian terkait dengan pombel ini saya rasakan banyak manfaatnya, terutama terasa syafaat dan MOC, ya, sedang orientasi. Di situ banyak modul yang saya baca, di antaranya kebanyakan bagaimana menuju visi KSN berakhlak, yang mana berorientasi, A-nya akuntabel, kemudian A-nya kompeten, A-nya harmonis, L-nya loyal, A-nya adaptif, dan A-nya adalah kolaboratif. Pombel ini saya rasa masuk semua dalam ASN berakhlak tersebut. Di mana yang pertama akuntabel. Dengan adanya pombel ini, kita semakin akuntabel atau terpercaya keilmuan kita, karena kita mendapatkan berbagai masukan daripada teman-teman kita. Jadi keilmuan kita, kalau dalam bahasa pesantren itu bisa ada syaratnya, adanya bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Kemudian taknya kompeten, tentu saja dengan adanya pombel ini kemampuan meningkat, yang mengakibatkan kita semakin kompeten dalam bidang kita masing-masing. Dalam pombel ada masing-masing guru mapel mempresentasikan setiap mapelnya dan juga ilmu barunya. Jadi membuat ASN semakin berkompeten. Kemudian ada harmonis. Dengan adanya pombel, keharmonisan di antara sesama pegawai, sesama guru, kita bisa bersenda gurau, tahu bersama, tapi serius tapi santai. Banyak ilmu. Kalau kita sambil bercanda, sambil bergurau, tapi ilmu banyak kita dapatkan. Dan keharmonisan tidak ada perbedaan antara pimpinan dan juga bawahan. Semuanya sama. Apalagi dengan PLT kepala sekolah kita, Pak Nano, ini tidak ada jarak, tidak ada perbedaan. Anjung menjadi kepala sekolah yang sebenarnya. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Banyak doain. Kemudian ada L loyal. Di sini dengan pombel diuji loyalitas kita. Dengan adanya jadwal yang sudah dibuat oleh Pak Guru kita, Pak Rudi, yang luar biasa. Setiap minggunya, walaupun saya sendiri yang banyak hilang, karena banyak hilangnya saya banyak izin Ibu, karena terus terang selain di sekolah saya juga banyak kegiatan di luar, apalagi mobilnya hari Jumat. Kadang-kadang saya bisa mengisi di masjid untuk kegiatan khutbah. Ada beberapa masjid yang saya isi, jadinya dan juga sampainya tim piatu sering izin, tapi saya juga sering masuk dan banyak ilmu yang didapatkan. Loyalitas kita diuji di situ. Kemudian ada adaptif. Nah, ini yang adaptif ini yang saya rasakan paling menonjol dalam kegiatan pombel ini. Dengan adanya pombel kita semakin adaptif, sebagaimana hadis Nabi, yaitu alimu auladakum fa innahum ya'ishuna fi zamanin min ghairi zamanikum. Kata Nabi, alimu auladakum, ajarilah anak-anakmu, karena sesungguhnya mereka ya'ishuna hidup di zaman yang beda dengan zaman kamu. Jadi mereka yang sekarang hidup itu anak didik kita beda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu anak-anak itu sangat kuat, mungkin dikena hukuman, kita dihukum, tidak ada yang berani melapor kepada orang tuanya karena anak nanti tambahin, atau juga tidak berani melawan guru. Tapi sekarang anak-anak kita sekarang luar biasa, dan saatnya kita adaptif dengan perubahan itu, termasuk juga dengan kelakuan anak, juga teknologi yang semakin canggih, supaya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Sudah pasti dalam pombel ini kita kolaboratif, semua guru mapel bekerja sama, saling memotivasi dan saling berbagi ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat. Karena salah satu yang amal yang tidak terputus yaitu selain sedekah jariyah, anak soleh, terakhir adalah ilmu yuntaqawi, ilmu yang bermanfaat. Dan itu saja. Dan pertanyaan,
Perataannya untuk kompon ini saya lihat di sini bagus ya, yang dilaksanakan, tapi selalu juga ada yang pengadaannya tiap bulan, 1 bulan sekali. Nah, menurut Ibu Hajawati, ini yang lebih bagusnya pertama seraya durasi aturannya, apakah setiap bulan sekali aturannya atau tidak ada aturan, terserah kapan saja, terus yang baiknya gimana. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Tepuk tangan dulu untuk terima kasih. Saya nilai Bapak Ibu antusias mengikuti kegiatan ini ya, dengan menahan kantuk tentunya. Tapi mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Amin, amin. Tadi saya melihat paparan dari Bapak PLT Konsola tentang kegiatan komunitas belajar di SMP Negeri 3 Dabusetan. Dan saya mulai dari penyusunan SK-nya dari Konsola. Ini ada beberapa perubahan penggunaan dasar hukumnya. Masih Ya, ada siap. yang sudah kadaluarsa, nanti bisa dicari lagi. Siap. Dan mencantumkan yang sesuai dengan penggunaan. Kemudian yang berikutnya saya lihat ini jadwalnya juga luar biasa ya, dan mudah-mudahan ini sudah dilaksanakan. Di antaranya di sini bagus. Ternyata di sini sudah para guru sudah menyusun perencanaan pengajaran ini dengan menyusun APP dan penyamaan model APP dan modul ajar. Penyamaan ini dari mana? Kemarin itu pas PM Ibu yang indikasikan kita ada pakemnya, dikasih formnya. Jadi nanti EPN-nya disamakan. Kalau ATP dan TP itu kita dapatnya dari MGMP masing-masing. Jadi di situ diajarin sama teman-teman yang lain juga, yang kemarin itu pelatihan juga. Jadi merancang perencanaan pembelajaran dalam. Ternyata kita di sini itu EPP-nya masih beda-beda nih bentuknya. Jadi mulai urutannya, isinya kita semuanya beda-beda, dan yang lebih mengacu lagi kita belum move on ternyata. Sekarang kan udah 8 DPL, ternyata masih ada yang pakai T5. Iya. Yang enam ya. Jadi belajar bareng-bareng untuk merancang nih satu ada ini. Baik, kondisi. Sebetulnya sampai dengan saat ini tidak ada standar yang menyatakan EPP itu harus satu model ya. Nah, paling yang penting itu adalah kontennya. Nah, karena saat ini pendekatannya dengan pembelajaran dalam, tentunya kontennya di situ adalah mengandung tiga yang mengandung 3 unsur pada pembelajaran mendalam. Bagaimana di dalam kalimat-kalimat atau setting pembelajaran itu ada berkesadaran, kemudian juga proses yang menyenangkan, kemudian materi-materinya juga itu adalah meaningful ya. Ya, meaningful bahasa Indonesia itu ya bermakna ya. Sok bahasa Inggris ya. Ya, bermakna. Jadi itu pembelajaran mendalam, dan tentunya nanti kita sekali lagi seperti yang saya kemukakan waktu pertemuan kemarin, bagaimana caranya kita itu selama 3 tahun membentuk murid yang nanti lulusannya memiliki 8 dimensi atau lulusan ya, seperti itu. Dan insya Allah sih sepertinya bisa kok di SMP itu. Amin, Ya, amin, amin. proses lulusan bisa. Amin. Apalagi praktek sehari-harinya ditambah dengan 7 iya kebiasaan Indonesia hebat ya, insya Allah bisa. Dan itu mungkin sebetulnya lama, tetapi memang dulu kerjasama untuk semua unsur ya, dan insya Allah itu bisa. Apalagi di sini saya lihat nih udah juga ada IHT, AI dan coding macam. Dan AI serta coding itu kan tidak harus pintar menciptakan ya Pak, tetapi bagaimana menggunakan platform-platform yang sudah tersedia, khususnya untuk media pembelajaran itu kan ya baik ya, AI-nya mah apa aja sebisanya. Kalau nggak bisa ya Canva juga cukup. Iya, Canva juga boleh, Canva aja.
Jangan orang luar. Oh gitu ya? Iya tuh. Sah. Kemudian ada pembelajaran dalam juga, pembelajaran interaktif dan lain sebagainya. Oh ada juga pernah merancang pembelajaran yang Canva, lalu diferensiasi pembelajaran. Oke. Nah, ibu bapak, semua materi yang ada di dalam Kombel itu seperti tadi yang kita dikatakan oleh Pak Anam, yaitu pada aspek ASN yang pertama, berorientasi pelayanan ya Pak Anam. Siapa yang kita layani? Siswa. Jadi Kombel ini ujung-ujungnya adalah meningkatkan hasil belajar para murid. Di mana pasti akan bisa, ya apalagi sudah dibuktikan sampai 30 September sudah mendapatkan kinerja udah bagus, tinggal ditingkatkan, gitu ya. Dan jangan lupa itu berorientasi pelayanan, ya. Akuntabel enggak? Akuntabel, buktinya sudah mendapatkan prestasi juara ASN di dalam pelajaran Matematika. Bisa ditonjolkan buktinya apa yang diajarkan di sini diakui secara nasional. Bapak Ibu juga gitu. Ayo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ibunya akuntabel? Dibuktikan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPJTK, oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu ibu bapak diakui sebagai pendidik berprestasi, pendidik inovatif, tenaga kependidikan. Nah itu juga akuntabel tandanya, karena apa yang kita lakukan diakui, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, caranya seperti apa? Ya tidak bisa dadakan, tetapi menerapkan materi-materi Kombel ini langsung diterapkan, diberikan melayani siswa dengan materi-materi yang sudah dipelajari dalam Kombel. Nah, nanti ketika prestasi belajar siswanya naik, berarti akuntabelnya dapat, gitu ya. Nah, kalau ya kompeten juga pasti, hanya memang belum sama rata kompetensinya. Tapi kalau apa nanti saling berkolaborasi seterusnya, ya Bapak Ibu. Nah, hanya ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama pertanyaan sih, karena kita di Panama menampilkan tingkat kandidat, nah ini diharapkan nanti selanjutnya adalah bapak-bapak kepala sekolah bisa meningkatkan motivasi kader para guru dalam kegiatan Kombel. Misalnya tadi seperti Pak Ustadz, hari Jumat banyak isi khotbah. Jadi bagaimana kalau diganti secara daring? Ya nggak harus setiap hari daring, nggak harus setiap hari luring, fleksibel aja, misalnya ya. Nah kemudian Pak Nano selaku PLT juga perlu membuat penyajikan data. Apakah ada perubahan kompetensi gurunya dari kegiatan Kombel yang sudah dilaksanakan? Monggo dilakukan misalnya ya. Dengan cara apa misalnya? Ya boleh dilihat dari rata-rata nilai harian misalnya. Karena kalau nilai hariannya meningkat, berarti kompetensi guru juga karena meningkat. Nah nanti tahun depan misalnya rapor pendidikan di bulan Januari meningkat lagi, berarti itu juga bahwa betul adanya salah satu kegiatan di sini komunitas belajar sudah mampu meningkatkan kompetensi guru. Nah tadi ada pertanyaan dari Pak kegiatan Kombel itu berapa kali? Kegiatan Kombel itu dilaksanakan sesuai kebutuhan. Ketika kita ada pertanyaan dan itu perlu dicarikan solusinya, maka segera dilakukan pembahasannya di dalam komunitas belajar. Sudah bagus kalau seminggu sekali, 2 minggu sekali boleh, 1 bulan sekali boleh. Kalau lebih dari 1 bulan ya nantinya keren. Iya ya. Sementara saat ini berapa Seminggu sekali. Ya, biasa ya. Dan hasilnya belum ada, belum dipakai di sini. Atau sudah kirim itu. Misalnya tentang pembelajaran AI, iya produknya, ya. Iya, produknya contoh aja nggak harus semuanya. Contohnya ini. Dikirim aja ke saya. Udah Bu dari Bu. Oh udah, oh ya, nanti saya buka ya. Oke, terima kasih kalau sudah.
ya produk-produk dari ibu dan bapaknya ini menandakan keberhasilan tujuan pelatihan dari pembeli itu berhasil, yaitu dengan ditunjukkan melalui produk-produk yang disusun oleh gurunya. Dan mudah-mudahan ya, dan Pak Nano terima kasih penampilannya luar biasa, tampak sudah menguasai, kemudian juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan ketika pertemuan tadi, yaitu fokus kepada indikator yang dan beberapa kali pertemuan insya Allah baru 2-3 ini yang betul-betul sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Permendikbud Indonesia. Karena itu Bapak dan Ibu, saya selaku pengawas sekolah antar waktu, pengganti antar waktu ya, dan tentunya beruntungnya saya pernah di sini, jadi tidak terlalu asing ya, meskipun saya pengganti antar waktu hanya 3 bulan. Mudah-mudahan saya sudah tahu awalnya dan sudah tahu budaya di sini, dan insya Allah saya doakan pembeli ini menjadi budaya yang luar biasa di sini. Amin, 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 ya Allah, amin. Enggak dilanjut dengan materi apapun sebanyak-banyaknya, dan mari berantusias tentunya supaya nanti kita murid-murid yang betul-betul memiliki 8 dimensi pengurusan sebagaimana yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk semuanya, sehat dan sejahtera. Amin. Maaf ya bagi ada kalimat saya yang tidak mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.